Karena memang orang sakit itu memang pertama dari pola makan, yang kedua dari pola hidupnya, yaitu cara berpikirnya atau pemahaman dari sang pasien ruqyah tadi. Ya. Berarti banyak banget manfaat dari ruqyah ini Ustaz ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus ini lebih menarik lagi ini. Apa pernah punya pengalaman yang menyeramkan saat meruqyah? Ya. Terima kasih. Jadi ada pengalaman. Jadi ketika pasien ini datang, ya, ketika saya ajak dialog, ya, sebelum diruqyah nih, tapi pertanyaan saya itu tentang keislaman. Ya. Ini sang pasien ini langsung bereaksi, ya, dia menunjukkan ini ya gaya. Kalau saya lihat tuh harimau. Ini yang agak menyeramkan ya. Diajak dialog saja sudah keluar itu reaksi harimaunya. Nah ternyata beliau ini melakukan ya ritual-ritual yang mungkin dalam ritual itu ada yang bertentangan, sehingga dalam proses ya ritual itu makhluk yang namanya ya setan itu masuk dalam tubuhnya ya, mungkin begitu. Jadi maka saran saya untuk teman-teman ini berhati-hati dalam melakukan sebuah ritual-ritual yang nanti kalimat-kalimat dalam yang diucapkan dalam ritual itu mengandung unsur kesirikan, dan ini nanti akibatnya adalah ketika diruqyah itu akan berdampak yang sangat luar biasa reaksinya. Itu Mas Agus. Alhamdulillah, menyeramkan sangat ya. Berarti menakutkan. Berarti saya juga harus meneliti apapun doa-doa saya yang itu bisa melenceng atau tidak gitu ya. Nah, ini tanya lagi Ustaz. Seseorang yang diruqyah itu apakah harus beragama Islam atau boleh dari agama lain gitu? Untuk ruqyah ini tidak harus beragama Islam, karena ini saya juga ada pengalaman. Jadi pasien di klinik itu, pasien rawat inap juga minta ruqyah ya. Tetapi beliau ini bukan beragama Islam. Dan setelah saya melakukan ruqyah standar ya, saya tanyakan ya, mereka pasien tadi juga merasakan ketenangan. Jadi memang ya Al-Qur'an ini hudal linnas ya. Jadi ayat-ayatnya itu untuk manusia, siapapun yang mendengar insya Allah juga akan berefek dalam ketenangan jiwa. Dan ini terbukti dari pasien tadi juga merasakan senang ketika saya meruqyah. Ini pengalaman saya yang pasien ruqyah tidak dari beragama Islam. Terus gini Ustadz, bagaimana ciri-ciri orang yang sakit medis ataupun non medis? Jadi perlu kita ketahui bahwa orang yang terkena gangguan ya, gangguan setan ya, itu ada ciri-ciri waktu beliau ini dalam keadaan terjaga. Jadi terjaga ini tidak tidur. Ini ciri-cirinya satu, jadi selalu pusing ya, kepalanya selalu pusing yang tidak disebabkan oleh penyakit ya, pada kedua mata, telinga atau hidung, gigi, tenggorokan atau lambung. Jadi pusing yang tidak tahu sebabnya, padahal dia ini ya masih tanggal muda tapi kok masih pusing gitu ya. Padahal uangnya masih gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang selalu berpaling. Yang ini berpaling dari zikrullah, sholat dan ketaatan-ketaatannya. Jadi dia itu malas ya, malas sholat. Ya sholat tapi malas banget. Ya misalnya dia sholat mungkin apa di akhir-akhirkan waktu gitu ya. Kemudian untuk zikir, untuk membaca Quran tuh malesnya luar biasa. Nah ini juga salah satu ciri-ciri dari orang-orang yang terkena gangguan ketika tadi ya belum tidur ya. Kemudian pikiran, jadi pikirannya itu linglung gitu ya, nggak fokus gitu ya. Itu. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang terkena gangguan secara terjaga tadi ada sering lesu dan malas. Ya, tadi ya termasuk
dia malah mau beraktivitas kebaikan itu rasanya males gitu ya. Berat gitu saya. Berat banget gitu. Kemudian yang 5, nah ini yang sering kita lihat adalah kesurupan. Jadi ini yang kelihatan ya ketika dia tidak dalam kondisi tidur. Kemudian yang ke-6 terakhir adalah rasa sakit pada salah satu anggota badan dan dokter tidak sanggup mengobatinya. Ini ciri-cirinya itu. Kemudian ada lagi ciri-ciri ketika pasien atau pasien ruqyah ini ketika tidur. Nah, ketika tidur bagaimana? Nah, satu ya, kondisi ketika dia tidur itu susah. Nah, jadi ini merupakan tanda-tanda susah tidur. Ini bukan penyakit yang seperti medis insomnia, itu bukan. Jadi ya pokoknya susah tidur gitu ya. Kemudian perasaannya cemas, was-was, nggak tenang itu. Kemudian yang ketiga, ketika tidur dia kan tiap manusia kan pasti bermimpi ya, mimpi. Nah mimpinya itu buruk ya, mimpinya buruk. Ya, satu contoh dia sering melihat sesuatu yang mengancamnya. Lalu ia ingin berteriak meminta pertolongan tetapi tidak bisa. Bahasanya apa ya? Apa semacam kelindian gitu ya. Kelindian. Jadi dia tuh pengen meronta tapi tidak bisa. Kemudian yang keempat adalah tadi ya, mimpi menyeramkan. Ya. Yang kelima adalah mimpi melihat berbagai binatang. Ya. Seperti anjing, ular, ya, serigala yang intinya yang menyeramkan gitu ya. Kemudian yang keenam, ketika tidur itu bunyi gigi geraham beradu pada saat tidur. Berarti keretek-keretek ya. Giginya itu berbunyi keretek-keretek gitu ya. Bahasa orang Jawa itu kerot-kerot gitu ya. Nah, mungkin gitu ya. Kemudian yang ketujuh ya, ketika waktu tidur itu ya, karena tidur tidak dalam kondisi yang sadar, dia itu tertawa gitu ya. Kemudian juga menangis atau bahkan berteriak pada saat tidur. Nah, ini juga tanda-tanda dalam dirinya ada gangguan. Kemudian yang berikutnya adalah merintih pada saat tidur. Ya. Arti apa? Merintih itu bahasa Jawanya adalah ada rasa yang tidak enak pada jiwanya. Kemudian yang ke-8 adalah berdiri dan berjalan dalam keadaan tidur dan tanpa kesadaran. Ini bahasa Jawanya ngelindur ya. Nah, ini dalam kondisi pada waktu pasien ini tidak dalam kondisi jaga ya, terjaga tadi tidur. Kemudian mimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat yang tinggi. Pernah melakukan, pernah terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah mimpi berada di kuburan, tempat sampah atau jalan yang mengerikan. Nah, ini juga salah satu tanda. Kemudian mimpi melihat orang aneh, seperti tinggi sekali atau pendek sekali atau hitam sekali. Kemudian yang terakhir dalam kondisi tidur ini adalah mimpi melihat hantu. Itu ya. Iya ya. Berarti banyak banget ya ini ciri-ciri dari orang-orang yang sakit non medis atau yang perlu diruqyah itu, Ustaz.